welcome back to PPDC Podcast Season 3, sebuah podcast yang tidak hanya membahas tentang debat, tetapi juga membahas isu-isu kefarmasian dan kesehatan yang fresh dan tentunya update dong. Nah, halo teman-teman semua, kembali ke PPDC Podcast Season 3 ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan di ibu kota Jakarta ini, yaitu polusi udara dengan narasumber kita, Ibu Narila, di mana polusi udara ini sudah sampai level unhealthy ya. Di hari ini aja udah sampai levelnya tuh udah unhealthy lagi kembali gitu kan. Nah, sebelum kita masuk pada topik hari ini, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Ibu Narila, yang merupakan senior lecturer in Faculty of Health Science in UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekarang juga beliau juga menjabat menjadi Chair of the Indonesian Public Health Association in DKI Jakarta Region. Dr. Narila ini mendapatkan PhD-nya di Universitas Osaka dan sudah graduate from the Public Health Faculty, dan beliau juga menjalankan S1 dan magisternya di Universitas Indonesia. Nah, her research focus itu adalah maternal and child health, reproductive health, community nutrition, health promotion, and health education. Nah, selain menjadi dosen, Dr. Narila ini juga menjadi speaker di local community, terus sekolah-sekolah, terus Indonesian community during her stay in Japan. Nah, selain itu, sekarang itu Dr. Narila juga sebagai public health professional, dan dia juga involved in many research in PPIM UIN Jakarta. Nah, kalau Ibu mau memberi sapaan kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Narila Mutia Nasir. Saat ini seperti tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Eren, saya dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi sekaligus saya sekarang juga adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Jakarta. Ya, jadi mungkin sapaan saya nanti tidak usah terlalu berat ya dokter. Jadi panggil saja, biasanya gampangnya Ibu Tia. Jadi lebih simpel gitu ya, panggil saya Ibu Tia. Oke. Untuk pertanyaan pertama kita hari ini, kan kalau berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IQAir, di mana sejak tahun lalu polusi udara di Indonesia nih, di Jakarta lebih tepatnya itu sudah kurang lebih udah menjadi 166% lebih dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau gitu bagaimana tingkat polusi udara di Jakarta saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu? Oke, saya sebenarnya senang banget ya dikasih kesempatan untuk bicara soal polusi udara yang lagi ngehits lah gitu ya. Hits yang nggak bagus sih sebenarnya, jadi ngehitsnya tapi polusi udara. Jadi kalau kita sekarang yang happening itu kan di Jakarta ya, polusi udara itu pada dasarnya polusi udara di Jakarta itu kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya udah pasti ada peningkatan dong gitu. Paling gampang ya kita melihat saja dengan situasi contohnya ya, kontribusi dari polusi udara itu kan kendaraan bermotor gitu ya, kendaraan bermotor. Bisa lihat di Jakarta bagaimana berapa banyak sebenarnya kendaraan bermotor. Ada bedanya nggak dengan tahun yang lalu? Coba ngerasain ya, dari zaman Mbak Eren masih sekolah SMA sama sekarang kira-kira nambah nggak tuh kendaraan bermotor? Nambah banget. Di tahun 2018 itu di Jakarta katanya tuh bukan paling ya, sudah 22 juta lebih kendaraan bermotor, dan sekarang itu tahun lalu gitu sekitar 26. Jadi setiap tahun tuh ada peningkatan 1 juta gitu. Semuanya dipakai otomatis ngeluarin polusi. Jadi pasti itu ada perubahan. Nah, jadi makin situasi yang sekarang itu ya tentu saja akumulasi dari keadaan-keadaan sebelumnya. Ya, terus juga itu emang mengisi kendaraan bermotor tuh emang udah banyak banget. Iya, banyak banget.
Jadi kemarin malam aku baca berita nih kan, dan katanya tuh penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta tuh PLTU. Padahal kalau misalkan kata itu ternyata bukan berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Nah, jadi sebetulnya selain kendaraan bermotor tuh apa aja sih faktor yang menyebabkan polusi udara di Jakarta nih jadi semakin memburuk? Jadi kalau kita bicara polusi udara itu jenisnya kan banyak ya. Jadi kalau yang tadi air quality itu bicaranya tuh PM 2,5 ya, PM 2,5 itu indikatornya yang dia pakai. Tapi ada PM 10 ya, particulate matter ya. Jadi apa namanya, bentuk partikel. Lalu kemudian ada CO gitu ya, ada NOx, NO2, ada SO2 sebenarnya gitu. Nah, kalau bicara di Jakarta sendiri, memang kemudian kita melihat kendaraan bermotor iya dong menyumbang ya. Terus kalau selainnya itu sebenarnya perlu dilihat juga kita ini sedang banyak membangun. Ya, konstruksi kan banyak banget. Konstruksi itu juga menyumbang. Ya, untuk particulate matter itu terutama ya PM2,5, PM10 itu bisa dari konstruksi gitu. Jadi artinya bukan hanya sekedar kendaraan bermotor, jadi konstruksi ada. Kemudian kalau ada pembakaran sampah misalnya gitu kan juga ya. Nah, kalau kemudian ada isu soal PLT batu bara misalnya gitu ya, kan itu jadi salah satu isu ya. Ini penyebabnya nih begini. Kita juga mesti ada kajian dulu sebenarnya tentang hal itu karena memang pembangkit listrik di apa namanya di Indonesia ini yang paling banyak itu memang batu bara. Ya, jadi kita tuh 60% tuh mungkin masih dari batu bara lah ya. Ya. Tapi dilihat dulu. Jadi misalnya kalau sekarang yang jadi salah satu sasaran misalnya yang daerah Banten gitu ya. Itu kan juga dipengaruhi oleh meteorological factor. Jadi misalnya kan arah angin gitu kan, maksudnya curah hujan segala macam. Jadi diukur dulu tuh kira-kira kalau misalnya keluar tuh si uapnya itu arahnya kemana? Jangan-jangan bukan ke arah Jakarta tuh gitu kan ya. Itu yang perlu kajian. Jadi kalau yang terlihat nyata ya pasti kita ngelihatnya ada si si kendaraan bermotor. Ya itu juga mungkin punya kontribusi, tetapi ya memang kita harus lihat mengkaji lebih jauh kira-kira memang benar nggak tuh arah anginnya tuh ke Jakarta gitu ya untuk hal itu. Nah, itu kayak dikatain juga BMKG tuh bilang kalau misalkan sebetulnya yang bikin banyak polusi itu emang udara angin dari daerah-daerah. Nah, polusi tersebut kan banyak tuh yang disebutkan Ibu tadi. Itu tuh apa aja sih yang emang sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan gitu? Semuanya sih berbahaya ya. Semuanya berbahaya. Jadi gini, kalau tadi bicara misalnya bicara apa ya, PM2,5 misalnya ya, PM2,5 itu bisa menurunkan fungsi paru sebenarnya. Gitu ya. Jadi fungsi paru-paru bisa jadi menurun gitu ya. Dia mempengaruhi pernafasan gitu. NO2 dia bisa mengiritasi saluran pernafasan. Ya, bahkan juga kalau yang sudah sudah asma dia bisa memperparah atau nanti bisa berkembang tuh. Kemudian SO2 juga sama ya, itu bisa mengiritasi bahkan mata, hidung, tenggorokan, ada selaput ya, mata, hidung, tenggorokan, sama ujungnya ke saluran pernapasan juga tuh. Kalau bicara CO malah lebih jelas ya, CO itu kan udah pasti, walaupun CO ini kan karena kalau yang akan sangat berbahaya tuh di indoor ya, kalau di indoor, tapi kalau di outdoor itu juga tetap aja untuk mereka-mereka yang sudah punya penyakit bawaan ya, penyakit jantung artinya atau kelainan pernapasan itu akan memperparah karena dia kan akan mengurangi kapasitas oksigen yang dibawa di dalam tubuh. Begitu. Sama PM2,5, PM10 juga bisa masuk terhirup dan bisa masuk ke dalam aliran darah juga. Jadi itu jangka pendeknya, itu jangka panjangnya banyak gitu ya. Jadi yang tadi itu kalau misalnya dibiarkan lama-lama, ya tentu saja ada obstruksi ya, ada kerusakan misalnya di sistem pernafasan, di paru. Bahkan kalau kita bicara lagi yang lain ya, misalnya timbal ya, itu juga kan kalau ya lihat aja nggak sebelum semuanya ya kendaraan misalnya kemudian yang tidak menghasilkan timbal itu juga nanti ujung-ujungnya bisa malah ke kanker gitu. Jadi banyak sekali kalau bicara soal dampaknya ke kesehatan. Kayak berarti emang buruk sih, tapi terutama berarti yang nyerangnya tuh emang ke sistem pernapasan. Ya, banyaknya ke sistem pernapasan dulu ya. Kalau untuk yang tadi polutan itu. Kalau misalkan nih untuk kan
untuk orang-orang yang kayak kita nih ya menggunakan kendaraan umum terus juga naik motor gitu kan, tuh kayak kalau misalkan dampak jangka panjangnya selain jadi kena kayak infeksi saluran pernapasan yang kayak gitu-gitu tuh gimana ya, paparan berulang tuh terhadap sistem pernapasan selain itu tuh apa ya? Ya pasti ke Panjangnya. organ tubuh ya. Kayak tadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek pasti ya sekarang orang batuk-batuk gitu kan ya. Iya. Banyak sekali sekarang orang yang kena ispa gitu kan ya. Terus nanti ada yang bisa berujung nanti pneumonia gitu. Bahkan kalau bicaranya nanti jangka panjang tadi saya bilang itu bisa mengarah ke kanker gitu dan penyakit-penyakit kronis lainnya gitu. Jadi biasanya ada bisa kalau PB itu ya bisa ke tekanan darah gitu ya, bisa ke paru gitu. Nah tadi kalau misalnya kita bicaranya usia produktif ya, apalagi seperti bayaran yang masih kuliah segala macam, itu performanya pasti lama-lama bisa jelek tuh karena kan konsentrasinya ya tadi kapasitas oksigen dalam darah, kemudian saluran pernapasannya teriritasi, bisa terjadi peradangan. Banyak sih kalau dari segi dampaknya terhadap kesehatan. Dan yang paling kita tuh banyak yang nggak menyadari bahwa kayaknya sih karena kebiasaan ya, karena udah polusi udah deh biasa aja kayaknya polusi udara gitu ya, udah biarin aja, padahal itu juga punya tingkat fatalitas. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa dengan ada beban penyakit yang besar yang terjadi sebenarnya karena polusi udara ini secara global. Bahkan katanya usia orang tuh bisa berkurang 2 tahun loh harapan hidupnya. Kebayang kan kalau misalnya setiap berkurang ya sekian banyak orang sedunia ini berkurang tuh usianya hanya karena ini polusi udara. Jadi harapan hidup orang tuh secara global bisa berkurang akibat dari dampak polusi udara ke kesehatan gitu. Kalau itu kalau misalkan untuk ibu hamil dan anak-anak tuh kan, itu tuh kalau untuk ibu hamil sendiri tuh dampaknya apa sih? Kayak adakah akan mempengaruhi kandungannya atau janinnya itu tuh apa? Iya, kalau kita bicaranya ke ibu hamil misalnya ya, paparan polusi udara tadi tentu saja yang jelas-jelas masuk ke dalam aliran darah, berarti kalau misalnya kaitannya dengan kapasitas oksigen misalnya, itu berarti akan mempengaruhi janinnya gitu ya. Jadi beberapa penelitian menunjukkan paparan polusi udara terutama yang sudah banyak terbukti itu kaitan dengan timbal sih gitu ya. Tapi itu bisa menyebabkan secara umum itu prematur, misalnya lahir prematur, kemudian bayinya lahir dengan berat bayi lahir rendah kurang dari 2,5 gitu. Itu terjadi pada ibu hamil. Bahkan stillbirth atau lahir mati itu juga mungkin terjadi gitu. Jadi dan saya punya pengalaman tuh kenalan yang mengalami itu. Jadi dia waktu itu sedang hamil itu dia selalu terpapar ya karena dia naik kendaraan umum ya udah segitu, dan itu ternyata bayinya keracunan, janinnya itu keracunan gitu, sehingga akhirnya dia kehilangan bayinya itu gitu ya. Walaupun mungkin multifaktor ya, tapi salah satu yang bisa diduga adalah karena dia memang waktu itu terpapar sekali dengan polusi. Jadi sebenarnya gimana ya, kalau dibilang ringan, iya dampak jangka panjangnya juga sebenarnya mengkhawatirkan ya gitu. Jadi itu apalagi kalau bicaranya ke anak-anak misalnya, itu juga harus kita perhatiin. Emang parah banget sih. Iya, karena kalau anak-anak nih, coba sekarang denger kan bahwa anak-anak itu berulang-ulang sakit mulu ya di mana-mana. Dokter anak tuh biasanya spesialis anak ngantri tuh gitu karena bolak-balik anak-anak itu. Kenapa? Karena anak-anak itu masih rentan, imunitas tubuhnya tuh masih rendah. Jadi dengan adanya paparan polusi yang tinggi ini, otomatis dia akan lebih sensitif. Iya, bener banget. Kalau gitu kan kita udah ngeliat ini dampaknya. Terus jadi bagaimana cara melindungi diri kita dari efek-efek polusi buruk di udara ini di kita tinggal Jakarta, apalagi dengan orang-orang yang selalu berlalu lalang dan dengan paparan. Cara melindungi dirinya tuh apa ya? Sekarang itu kalau kita bicara melindungi diri ya artinya nggak ada pilihan sih. Ketika sekarang kualitas udaranya memang sedang jelek gitu, otomatis yang harus kita lakukan tadi kan yang paling dilihat itu biasanya disorot itu partikulat matter itu ya gitu ya. Jadi
Nah, gunakanlah masker, itu pilihannya. Jadi pandemi sudah mengajarkan kita gitu untuk dulu pakai masker karena nggak mau tertular kan ya. Nah, sekarang pakai masker sebenarnya untuk melindungi diri kita juga gitu. Jadi makanya anak-anak gitu terutama yang sudah di atas 2 tahun ya, kalau misalnya keluar upayakan untuk memakai masker gitu ya. Untuk mengurangi paparan, sebenarnya kita menurunkan resiko paparannya gitu ya. Yang paling bagus memang maskernya kayak KN95 gitu ya. Jadi ya yang maksudnya memang pure lebih partikel yang akan melewati itu lebih bisa disaring lah ya. Tapi paling tidak pakai masker tuh adalah salah satu hal yang mesti dilakukan kalau sekarang pada saat sekarang ini. Terus ya tentu saja mengurangi aktivitas di luar gitu ya, artinya pada saat jam-jam sibuk misalnya gitu ya. Jadi ya kalau nggak perlu amat ya nggak usah berkeliaran di luar ya, supaya nggak terkena paparan. Terus kalau punya air purifier ya di rumah ya memang silakan gunakan, tapi kan nggak semua orang punya ini ya, punya kemampuan untuk membeli karena kan harganya lumayan ya. Jadi terus tapi usahakan ada ventilasi lah gitu ya, jadi ada ventilasi. Tapi kalau misalnya dia deket sama tempat yang padat ya, artinya yang banyak lalu lalang ya, kalau bisa ditutup lah jendelanya supaya tidak gampang masuk gitu ya. Itu sih yang harus dilakukan sekarang. Nah, kalau gimana kan kalau misalkan anak-anak nih, kembali lagi ya kita kan kata ibu kayak seperti yang ibu katakan, anak-anak itu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah. Tapi kan nggak cuma anak-anak tuh kan, lansia juga. Nah, sebetulnya tuh kan jadi kenapa mereka tuh lebih rentan terhadap polusi udara di Jakarta selain karena dia punya daya tahan tubuh tuh lebih rendah? Ya, kalau bicaranya di anak-anak, karena mereka sedang tumbuh kembang. Ya, jadi mereka sedang tumbuh kembang itu mereka butuh situasi yang kondusif sebenarnya, yang optimal. Jadi artinya kalau dia kemudian sedang tumbuh kembang tapi dia terpapar oleh sesuatu yang merugikan kesehatannya, itu yang akhirnya membuat kerentanannya masih tinggi. Ini contohnya ketika dia terpapar, dia akhirnya batuk, dia akhirnya kena pneumonia dan sebagainya gitu ya. Itu kan merugikan proses tumbuh kembang dia gitu. Karena memang situasi kondisi tubuh dia seperti itu, masih rentan ya. Begitu juga dengan lansia. Kalau lansia bukan masalah tumbuh kembangnya, tapi karena memang organ-organ tubuhnya itu kan mengalami penurunan fungsi ya, fisiologis gitu. Jadi artinya kalau kita misalnya terpapar sekian banyak, mungkin masih nggak apa-apa, mereka terpapar sedikit aja akan menimbulkan dampak langsung gitu ya. Jadi makanya kemudian si anak-anak dan orang tua ini kita menganggapnya posisi yang rentan. Begitu juga katanya dengan ibu hamil misalnya, ibu menyusui gitu ya. Terus juga tadi mengatakan nih kan, untuk masyarakat yang punya penyakit asma atau bronkitis itu kan bakal lebih parah nih karena polusi udara nih. Nah, kalau untuk mereka apakah ada tips khusus untuk melindungi diri dari polusi udara ini? Ya, untuk mereka yang punya riwayat asma, alergi gitu, itu biasanya sensitif sih sama situasi seperti sekarang ini. Jadi ya memang pilihannya balik lagi ya, kalau kita ada bawaan gitu ya, usahakan kemudian tadi tetap menggunakan masker tuh sebagai salah satu upaya gitu ya. Artinya mengurangi kalau dia kemudian punya riwayat alergi atau kemudian punya status sensitivitas lebih tinggi, ya berarti sebisa mungkin paparannya dikurangi gitu. Jadi artinya mungkin yang punya riwayat itu yang tadinya dia bisa kemana-mana atau kemudian bisa terpapar biasa aja, sekarang dengan situasi kondisi yang sekarang yang mungkin dikurangi gitu. Jadi artinya mengurangi aktivitas outdoor, ya outdoornya dikurangi. Kalau untuk peran masyarakat nih, adakah peran masyarakat yang bisa digunakan untuk mengurangi tingkat polusi ini dan melindungi kesehatan pernapasan mereka ya? Nah, ini dia nih, kalau ngomong masyarakat sebenarnya masalahnya dari masyarakat, dan masyarakat perannya apa ya? Paling gampang tuh sekarang memang usahakan kalau tadi ya, kita berangkat dari sumbernya dulu deh. Jadi kalau sumbernya tadi, kalau bicaranya PLTU, Kayaknya ada kaitannya juga? Ada. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan
segala sesuatu yang membutuhkan listrik, energi, berarti kan dia membutuhkan lebih banyak penghasil energi si PLT pembangkit listriknya, gitu loh. Artinya masyarakat tuh bisa memulai dari, kalau kita bicaranya PLT pembangkit listrik, maka kurangilah gitu ya kegiatan-kegiatan yang yang membuang-buang energi. Jadi kalau lampu nggak penting ya matiin, itu segala macam, AC juga ya. Karena apa? Jadi kalau semakin banyak energi yang digunakan, semakin banyak energi yang harus disuplai, berarti kerja PLT dan pembangkit listriknya juga makin tinggi dong gitu ya. Berarti polusi yang dihasilkan juga makin banyak dong. Nah, itu satu sisi. Tapi kan ini nggak langsung ya, jadi maksudnya nggak kelihatan masa saya kurangin ini nanti ke sana. Tapi itu salah satu awareness yang perlu dibangun di masyarakat. Yang kedua adalah kaitannya dengan kendaraan bermotor gitu. Artinya kendaraan, kalau sekarang ini kan sudah kayaknya pemerintah juga sudah berusaha ya menyediakan transportasi yang lebih baik gitu ya, yang terintegrasi dan lebih baik. Jadi kalau memang kita bisa menggunakan mengurangi ya penggunaan kendaraan pribadi, itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Jadi kalau untuk sementara ini, kalau tidak perlu-perlu banget, gunakanlah kendaraan umum gitu, supaya tidak terlalu banyak tuh yang kemudian akhirnya keluar dan berseliweran yang menghasilkan polusi itu sendiri gitu. Dan masyarakat artinya peran tadi, misalnya kalau walaupun kecil ya, barangkali misal dari pembakaran sampah rumah tangga misalnya, itu juga harus tahu, mereka harus tahu bahwa mereka punya bisa jadi menjadi salah satu kontributor untuk situasi polusi udara ini juga. Walaupun kemudian penanganannya tentunya dari sisi regulasi ya pemerintah yang harus bekerja gitu. Tapi kalau untuk dari pemerintah sendiri, selain menggunakan water mist untuk mengurangi polusi udara, ada lagi nggak sih selain water mist itu, terus lebih banyak memberikan kendaraan umum, ada lagi nggak dari pemerintah? Ya, jadi penegakan regulasi aturan yang benar sih itu dibutuhkan. Artinya gini, pertama, sediakan transportasi yang memang nyaman ya, terintegrasi dengan baik gitu, sehingga orang dari mana-mana tuh akan gampang gitu ya untuk kemudian menggunakan transportasi umum ya. Orang kan sekarang sebenarnya kemudian nggak mau pakai itu apa sih? Salah satunya kan nggak nyaman, terus nggak tepat waktu. Artinya dia nggak bisa ngejar waktu. Kalau kita bisa menjawab tantangan itu, artinya dengan di negara maju kan banyak ya. Saya selama hampir 9 tahun tinggal di Jepang ya, tinggal di pinggiran kota. Untuk ke tengah kota itu pakai kereta itu bisa terjangkau dan bisa diukur gitu, bahwa saya sekitar 40 menit akan nyampe di sana gitu kan ya. Busnya juga tepat waktu. Nah, artinya kalau kemudian orang bisa gitu ya tepat waktu mencapai, dia akhirnya bisa nyaman, dia pasti akan memilih itu gitu. Tapi kan kalau sekarang kan belum ya, contoh MRT aja kan baru sampai Lebak Bulus ya, terus gimana orang yang sebelah sininya gitu kan, dia kan nggak langsung tuh gitu. Tapi paling tidak itu udah membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara regulasi kendaraan bermotor juga gitu loh. Artinya kendaraan bermotor itu misalnya walaupun sebelumnya misalnya ada ganjil genap, tapi kemudian semua orang punya mobil ganjil dan punya mobil genap, jadinya nggak keren juga gitu ya. Jadi, nah itu yang kemudian harus dilihat. Misalnya pembatasan hari gitu, banyak ya di negara-negara lain yang bisa dijadikan contoh juga. Nah, tetapi memang harus tepat gitu ya aturan-aturan regulasi itu. Dan kemudian pastikan sumbernya dari mana. Tadi kalau bicaranya kendaraan bermotor, sumbernya berarti ini gimana caranya mengurangi itu. Kalau bicara nanti PLT gitu ya, ya itu juga bagaimana caranya gitu ya. Artinya lihat sumbernya dari hulunya itu seperti apa. Jadi nggak cuman sekedar membuat kebijakan yang ada di hilir gitu ya. Kayak sekarang kan kayak Jakarta WFH dia, sebagian kan WFH ya gitu WFH. Efektif atau tidak kita juga harus lihat. Kalau masih macet, ya mungkin nggak efektif tuh ya gitu. Kalau masih macet, harusnya kan kalau orang di rumah. Tapi di satu sisi itu memindahkan tadi penggunaan energi. Kalau dia harus di rumah, dia harus ngidupin komputer, dia harus ngidupin AC, dia harus ngidupin lampu, maka dia menggunakan energi lebih banyak kan. Jadi memindahkan juga, ya, itu juga perlu dikaji tuh seperti apa gitu ya. Maksudnya kan karena dampaknya nanti kayak kita mau bicarain polusi udara, ujung-ujungnya ke perubahan iklim misalnya gitu ya kan. Jadi itu harus dilihat juga diukur. Sama ini bicara kayak
ini agak sensitif ya, misalnya ya bicara tentang kendaraan listrik gitu ya, gitu tuh juga mungkin perlu difikirkan, bukan bicara bahwa itu hanya nanti buat kamu yang punya ya, tapi kita bicaranya bagaimana untuk menurunkan risiko paparan polusi itu sebenarnya. Gitu. Karena kendaraan yang menggunakan listrik agak mahal. Mahal, iya memang itu memang berproses ya gitu, tapi itu bagian dari usaha ya sebenarnya untuk mengurangi, walaupun memang banyak pro dan kontra, itu mesti ada kajian lebih lanjut soal itu. Sama aku agak kepo nih. Ya kan kan aku baca berita lagi nih. Terus katanya tuh sebetulnya water mist itu kalau kata BMKG kurang berguna lah gitu kan. Katanya yang kan untuk beberapa hari yang lalu nih levelnya dari unhealthy jadi unhealthy for sensitive people aja kan. Nah, itu tuh kalau kata BMKG sebetulnya karena angin yang ngebawa gitu kan. Nah, jadi sebetulnya water mist ini tuh berguna nggak sih, kayak ya abisnya kan cuma radiusnya juga cuma sedikit gitu. Penyemprotan air itu sebenarnya dia ini sih sangat sementara, karena otomatis kan partikel tadi kita bicaranya yang tadi polutan itu kan si particulate matter itu ya. Dengan dia kemudian yang lain-lainnya itu dengan adanya penyemprotan itu dia otomatis kan akan berat itu, dia akan kemudian turun lah gitu ya, akan turun di apa namanya di artinya dia tidak berkeliaran ya di udara gitu. Terus tapi kemudian yang menjadi masalah itu adalah ketika kering lagi dia naik lagi gitu loh, dia kan gak hilang gitu ya. Jadi mungkin lanjutin yang tadi ya, jadi pada dasarnya kalau bicara tadi penyemprotan itu sendiri itu sifatnya sangat sementara gitu, dan kemudian kan tidak menghilangkan benar-benar si sumber polutannya ya. Nah itu yang sebenarnya perlu kita garis bawahi ya. Jadi apapun usaha yang dilakukan itu sebenarnya jangan cuma berpikir sesaat gitu, tetapi bagaimana memikirkan memang sumbernya itu yang harus kita kurangi kan, supaya kemudian nanti berdampak di ujungnya ya tadi polusinya juga berkurang. Jadi kalau cuma sesaat ya begitu muncul lagi. Kemarin sempat kan misalnya langit Jakarta biru misalnya gitu kan ya, tapi kan itu sangat temporal banget gitu, temporary banget gitu. Padahal kemudian yang kita butuhkan adalah tadi ada perlahan. Oke lah sekarang namanya udah kayak gini ya keadaannya, ya berarti kan bagaimana kita meminimalisir paparan itu kan yang harus kita pikirkan, bagaimana meminimalisir paparan pada masyarakat supaya tidak berdampak kesehatannya, dan bagaimana kemudian mengurangi secara perlahan sumber-sumber polutan itu gitu, supaya jangan lebih standar. Kalau kayak kenapa ribut terus kan, kalau menurut air quality itu kita bahkan menurut guideline-nya WHO itu kita udah 15 ya, sekarang udah berapa tuh? Mungkin udah hampir 9 ke 10 kali lipat ya gitu. Bayang dong. Parah banget. Iya, kayak ya gitu deh. Misalkan kayak water mist itu kayak kan even menurut aku tuh kayak ini tuh radiusnya terlalu kecil untuk mengurangi gitu kan. Nah, kalau gitu yang sekarang nih kan waktu kemarin kan sempet tuh jadi unhealthy for sensitive people tuh. Kira-kira kalau menurut ibu nih itu tuh gara-gara apa ya? Yang kan dari kemarin tuh kayak beberapa hari lalu tuh kan sempet jadi unhealthy for sensitive people tuh. Kira-kira ada nggak yang menurut ibu tuh bisa jadi mengurangi gitu, jadi unhealthy for sensitive people lagi gitu? Sebenarnya tadi ya, kalau kita bicara polusi itu tadi kita juga harus memperhitungkan meteorological faktor tadi. Jadi angin, arah angin, kemudian curah hujannya, bagaimana itu akan mempengaruhi bagaimana levelnya itu gitu. Jadi kalau bicara soal lingkungannya ya gitu. Kalau sekarang tuh ada nggak sih kayak upaya kolaboratif antara pemerintah, terus perusahaan atau masyarakat untuk mengurangi polusi ini? Saya rasa ada ya, cuman belum maksimal kan, saya gitu ya di Indonesia itu ada belum maksimal. Monefnya aturan-aturan regulasi ada. Contoh kalau kita misalnya bicaranya kendaraan bermotor
motor gitu ya. Itu kan aturannya ada, regulasinya ada gitu ya. Tapi kemudian bagaimana monitoring evaluasinya benar apa enggak, itu kan kita nggak tahu. Atau kalau perusahaan, ini perusahaan saya sempat menemukan ya ketika lagi naik tol gitu ya, jalan kan kok ada cerobong asap ya, ini cerobongnya pabrik gitu ya, cerobongnya pabrik. Nah ini kan juga perlu dilihat kan bagaimana kemudian cerobong itu harus benar-benar dia berapa ukurannya supaya nanti kemudian kan ketika dia mengeluarkan polutan itu ya dia tidak, arah anginnya akan mengarah kemana gitu kan, tidak ke pemukiman dan lain sebagainya. Jadi monitoring seperti itu tuh yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau kolaborasinya sekarang ya tentu saja yang apa aja sebenarnya masalah itu kalau cuma pemerintah doang yang kerja, cuma swasta doang yang kerja atau masyarakat doang yang kerja, nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi antara semuanya. Jadi sekarang ini pemerintah mengeluarkan regulasi ya, bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan ini di jangka pendek sama jangka panjang gitu ya. Tadi kalau jangka pendeknya oke lah sementara kayak gitu, ada WFH, kemudian ada ini ada itu. Tapi bagaimana mengurangi sumber polutannya itu sendiri. Walaupun mungkin agak susah nih ketika kita sekarang pembangunan banyak di Jakarta ya, MRT gitu ya, kemudian ada yang lainnya gitu, itu pasti menghasilkan polutan gitu ya. Tapi ya bagaimana kemudian itu dikurangi besarannya dari yang lain misalnya. Kemudian dari perusahaan itu contohnya itu sama. Kalau perusahaan ini kan sebenarnya bagaimana dia menghasilkan satu produk misalnya. Kalau perusahaan bicaranya produk, bagaimana dia energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Nah, dia harus berusaha tuh nanti menurunkan. Jadi kalau misalnya kita bicaranya mau menghasilkan satu handphone misalnya gitu ya, atau nggak usah handphone lah, baju gitu misalnya, atau berapa butuh energinya gitu ya untuk memproduksi itu, maka harus kita pikirkan sehingga menurun tuh nanti gitu ya. Artinya kan kalau bisa kebutuhan energinya turun, otomatis nanti kita bicara tadi pembangkit listriknya juga nggak perlu digeber kan gitu, polusi yang dihasilkan juga jadinya nggak terlalu besar gitu. Itu sifatnya makro memang gitu. Yang masyarakat tentu saja harus punya awareness lah gitu. Artinya jangan sampai yang harus kita munculkan sekarang semua ya, kolaborasi itu artinya kerjasama itu, jadi masyarakat juga nggak diam gitu ya. Sekarang sih banyak yang bersuara ya gitu, tapi kemudian juga selain bersuara ya tadi kontribusinya itu gunakan kendaraan umum jika memungkinkan gitu ya. Artinya kalau selama saya sendiri selama bisa tuh ya menggunakan jangkauan yang bisa menggunakan kereta atau apa, saya akan pilih itu karena udah jelas nggak macet kan gitu. Udah jelas pasti udah bisa dihitung tuh berapa menitnya misalnya gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk saat ini gitu. Kalau menurut Ibu nih, apa langkah-langkah yang tepat selain kayak menggunakan kendaraan umum, terus mengurangi paparan, itu apa langkah-langkah yang tepat untuk memotivasi industri atau perusahaan yang untuk mengurangi emisi polusi udara gitu. Kalau mainnya ke perusahaan itu memang kan akhirnya kita bicaranya emisi karbon dan lain sebagainya, itu lebih kompleks sih sebenarnya Mbak Erin. Jadi bagaimana sebenarnya balik lagi ke regulasi gitu ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa perusahaan itu bisa juga dengan reward misalnya gitu ya, untuk kemudian perusahaan bisa membantu ya menurunkan kalau kita bicaranya emisi atau polutan yang kaitannya dengan polusi udara gitu ya. Tapi kemudian di situ memang memantau itu yang monitoring evaluasi sekali lagi gitu, itu menjadi poin yang sangat penting gitu. Karena kan di satu sisi banyak sih negara-negara kemudian kan yang untuk mengejar, kita bicara ekonomi ya, mengejar itu sehingga memang industri dan lain sebagainya. Tapi harus difikirkan juga bagaimana kontribusi dari apa yang terjadi itu untuk kesehatan masyarakat terutama. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Jakarta seperti ini untuk menghadapi polusi udara untuk diterapkan di kota-kota lain? Kan banyak juga tuh. Iya. Nih kalau kita belajar, sebenarnya kita bisa belajar dari luar juga ya. Tetapi kalau melihat kondisi sekarang yang ada di Jakarta gitu ya, polusi yang terjadi sekarang, kita
perlu belajar. Artinya kota-kota lain sebenarnya ketika akan berkembang perlu belajar satu, kembangkanlah transportasi massal yang baik gitu ya, yang terintegrasi sehingga nanti penggunaan kendaraan pribadi itu tidak terlalu banyak. Itu satu. Yang kedua, harus dipikirkan ETH, ruang terbuka hijau. Nah, ini kaitannya dengan polusi udara, jangan salah. Kan polutan-polutan tadi ya, misalnya ada NO2, SO2 misalnya, atau kita bicara itu kan bisa dibantu penyerapannya dengan tumbuhan. Itu ada beberapa tumbuhan tertentu yang memang kemudian bisa gitu. Nah, itu kalau bagaimanapun juga nanti akan berdampak ya jangka panjangnya, misalnya jadinya kan bicaranya CO2 gitu ya, emisi yang akhirnya nanti ke perubahan iklim gitu ya. Itu mesti dipikirkan baik-baik untuk kota-kota yang lain. Kalau Jakarta kan sekarang semua jadi beton ya, gitu. Ada tempat sedikit jadi gedung, gitu. Ada tempat sedikit, walaupun kemudian kemarin mulai ya dibuka, ada taman, ada apa, tetapi balik lagi kita membutuhkan ruang terbuka hijau, bukan hanya terbuka tapi juga hijau, ada tanamannya. Itu yang akan juga membantu. Gitu. Jadi intinya untuk kota-kota lain belajar dari Jakarta ini adalah bagaimana kemudian memanage transportasi dari kota itu sendiri, kemudian bagaimana memastikan ruang terbuka hijau itu ada di kota itu, gitu. Untuk supaya nggak nyampe seperti Jakarta sekarang gitu ya, kondisinya yang sudah nggak sehat ini. Nah, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, ada nggak Ibu pesan dan nasihat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan polusi udara di kota metropolitan seperti Jakarta? Pesannya udah kayak pesan saya sebenarnya buat semua warga Jakarta terutama ya, kondisi sekarang memang tidak menguntungkan untuk kita, tapi bagaimanapun kita juga berkontribusi di dalamnya, sehingga untuk mengatasi ini mari kita bersama-sama ya membangun kesadaran bahwa nih situasi kondisi polusi udara ini, satu harus ingat banget ini membawa dampak ke kesehatan kita dan anak-anak kita gitu ya. Jadi lakukanlah upaya-upaya, misalnya tadi pakai masker untuk sementara waktu, jangan terlalu banyak berkeliaran atau bermain ya di luar pada saat jam-jam sibuk misalnya ya. Kemudian gunakanlah kendaraan umum jika memungkinkan supaya mengurangi ya tadi paparan polusi dari kendaraan-kendaraan pribadi yang beredar gitu. Jadi itu adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan saat ini, dan bersama-sama semoga nanti berkolaborasi ya dengan pemerintah, dengan sektor lainnya, bisa membuat regulasi yang lebih baik lagi tentu saja untuk mengontrol polusi udara yang ada sekarang, terutama bicara berasal dari sumber polutannya gitu. Ya kita berharap ini semua segera berlalu ya, karena pasti nggak nyaman banget gitu. Jadi semuanya bisa sehat kembali, menghirup udara Jakarta yang nyaman gitu. Terima kasih Ibu telah memberikan pesan tersebut. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Terus saya juga sangat terhormat Ibu udah mau datang ke podcast kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata untuk podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.